Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk menjelaskan mengenai statistika deskriptif. Jadi ini materi-materi yang belum kita bahas dan beberapa udah kita bahas. Oke, langsung aja kita masuk ke data tunggal. Jadi di sini saya udah nyiapin sekelompok data tunggal, yaitu ini. Ini ada 280 data. Jadi ke pinggirnya ini ada 14 dan ke bawahnya ada 20 ya, 20 data. Dan ini saya generate secara random. Jadi ini andaikan dia merupakan data dari hasil observasi atau hasil pengamatan di lapangan. Dan kita udah coba ya kumpulkan lah ya gitu ceritanya. Oke. Nah, bahasannya di sini. Nah, ini paling kita mulai dari awal lagi ya. Oke. Di sini kita coba masuk untuk data tunggalnya. Jadi data tunggal bentukannya ya seperti ini. Nah, kita coba ambil ukuran pemusatan. Di sini ada modus, median, kemudian ada mean atau rata-rata ya. Oke. Nah, gimana cara cari modus? Cara cari modus didefinisikan ya sebagai data nilai yang sering muncul gitu. Jadi dari 280 data ini nilai berapa yang muncul? Kalau pakai Excel kita tinggal gampangnya pakai mode ya. Mode ini aja. Nah, seperti ini. Oke, berarti angka 99 sering muncul gitu. Kalau mau dilihat frekuensinya berapa yang sering munculnya, berarti kita pakai rumus conif di sini, kemudian nilainya adalah ini ya. Nah, segitu. Berarti ada 14 angka 99. Kemudian median. Kalau median secara manual data tuh pertama harus di sort dulu nih, harus diurutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kebetulan ini kan datanya berkelompok ya. Berarti ini datanya berupa matriks ya, matriks baris kali kolom. Nah, baiknya mah sebenarnya dijadikan satu baris dulu atau satu kolom dulu. Nah, kebetulan saya tadi googling dapat rumus untuk cara nyarinya. Jadi gimana caranya convert dari sebuah matriks ke single column using Excel. Nah, ini kita nggak usah belajar dulu lah itu tuh gimana cara apa yang di ininya gitu ya. Pokoknya langsung jebret aja dulu. Nah, ini saya sesuaikan dulu dengan kebutuhan Excel saya. Ini kebetulan nggak ada koma, yang saya ini titik koma. Iya, oke. Jadi saya ganti komanya dengan titik koma. Jadi kalau teman-teman Excelnya udah pakai koma, ya udah langsung aja hajar. Nah, itu. Oke. Oke, kebetulan ini dari A1 sampai C3 ya. Berarti saya ubah dari B2. Ininya B, ininya 2 sampai O ya. O21. Sampai O, ininya 21. Bener, ini O apa 0? Oh ya, harusnya O. Ya, nah gitu. Oke, nah ini 62. 62 ini data yang ke sini ya. Berarti ini kayaknya gini aja deh. Nah, itu 60, 62 berarti ke pinggir sini. Ini Anda kopikan aja. Sebanyak 280 ya. Ini row ke 1 sampai row ke 280. Nah, ini dia. Ya, nah itu datanya satu row-nya. Oh, enggak ya. Ini dia mati di 60 ya. Sembilan satu, 96, 65. Oh, kayaknya ini ya harus banyak penyesuaian lagi aja. Cara yang paling mudah ya udah kita copyin aja kali ya per ini.
atau gini aja deh, secara teknis pengerjaan, kalau median itu dari data yang matris kayak gini, intinya dia harus dijadikan satu kolom dulu. Jadi ya ini, kemudian ini kita copy lagi, kemudian ini juga, nah dan seterusnya ya sampai bawah. Nah misalkan kalau datanya itu cuman segini doang, jadi hasilnya ini ya. Oke, ini data. Nah kemudian kita sort. Sortnya pakai ya boleh data. Jadi dari sini ya saya ambil yang baris pertamanya itu adalah nama atau header kolomnya. Ini ada sort dari data, kemudian sort, nah muncul. Kemudian kita harus cek headernya dulu, karena my data has headers. Jadi data yang tadi kita blok itu kita centang ininya sehingga dia teridentifikasi sebagai header. Kemudian smallest to largest. Nah itu dia. Jadi ini datanya sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah median itu diartikan sebagai nilai tengah, nilai yang terletak di tengah. Jadi intinya Anda udah ngurutin sekarang, kemudian kita cari nilai yang tengah-tengahnya itu apa. Nah di sini ada 42 data. Oke, 42 data. Saya tulis saja banyak datanya, ini adalah 42. Berarti letak tengahnya ya, atau tengah data lah. Tengah data itu saya pakai, kayaknya rumusnya gini deh. Ini, saya kurung dulu ya. Ini ditambah 1 dibagi 2. Nah, ini dia. Oke, jadi rumusnya N ditambah 1 dibagi 2 gitu. N-nya adalah banyak data. Kemudian kalau kita udah pakai rumusannya, berarti ini 21,5. Nah, nilai mediannya bukan 21,5, tapi terletak di data ke 21,5. 21,5 adalah tengah-tengah di antara data ke 21 dan data ke 22. Gitu, oke. Nah, sekarang kita coba lihat data ke 21 itu berapa. Oke, ini ada 26 data nih. Nah, 20. Nah, ini 21, 78. Jadi data ke 21 itu 78. Kemudian data ke 22 itu juga tadi 78 ya. Kita cek aja ya. Nah, ini 21, nah ini 22. Data ke 22. Oke. Nah, berarti cara carinya ya udah, ada tinggal ya, ini kebetulan nilainya sama ya. Hasilnya itu adalah ini tambah ini dibagi 2. Nah, itu 78 perhitungan manualnya. Tapi kalau kita ngomonginnya udah segini data, segini banyak data, berarti ya sebenarnya ini harus dijadikan satu kolom dulu ke bawah, 280 data gitu. Oke. Nah, kalau nggak pakai rumus saja langsung mode median. Nah, ini kemudian datanya ini. Jadi kalau kita udah pakai rumus median, ini kita nggak perlu ngurutin lagi ya, karena di dalam rumus ini otomatis sudah diurutkan. Nah, ini dia 79. Jadi ini bukan terletak di data ke 79 gitu ya. Ini terletak, ini nilainya adalah 79. Nah, datanya itu sendiri terletak di mana? Karena ini ada, karena kita pakai rumus ini nih, N plus 1 dibagi 2, maka ini banyaknya data ada 280 gitu, oke. 280 berarti 280 ditambah 1 dibagi 2. Nah, ini berarti datanya terletak di data ke 140 dan data ke 141 gitu. Nanti tinggal cek ya si ininya. Ini adalah urutan data atau data, berarti di data ke 140 dan data ke 141. Berarti ini adalah urutan data yang sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar gitu. Oke, nextnya adalah rata-rata. Nah, rata-rata standar dia didefinisikan sebagai banyak data dibagi S, kebalik ya, jumlah data dibagi banyak data, kayak gitu.
Oke, jumlah data berarti kita jumlahin semuanya. Kalau rumusnya yang cepat langsung pakai average. Average-nya semua data ini. Gitu, oke. Nah, ini hasilnya. Tapi kalau kita pakai satu-satu, misalkan ini jumlahnya dulu ya. Jumlah banyak. Banyaknya tadi kan 280. Nah, jumlahnya kita pakai sum dan ini semuanya masuk. Dan kemudian rata-rata itu tinggal dibagi aja ya. Dibagi antara jumlah dengan ke banyak. Nah, itu dia. 798014 dan ini. Oke, jadi kalau mau pakai average atau pakai rumus manualnya juga ini silakan. Harapan saya teman-teman meskipun pakainya average tapi tahu gimana cara nyari yang biasanya gitu. Seperti itu, oke. Oke, oh nggak usah dihapus kali ya. Dah, oke. Nah, sekarang ini udah. Kemudian kita masuk ke ukuran penyebaran. Simpangan baku. Ukuran penyebaran. Ini ada simpangan, kemudian simpangan baku. Sama varians. Gitu, oke. Simpangan. Kalau nggak salah simpangan itu data yang terbesar ya. Ukuran penyebaran data. Ada simpangan ya? Simpangan. Ya jadi. Oke, kita coba lihat ya. Apa aja sih ukuran penyebaran data itu? Oh, jangkauan deng. Sorry, bukan ini ya. Jadi ada yang rumusnya itu data terbesar, nilai maksimumnya ya, nilai maksimum data dikurangi data yang terkecilnya. Gitu. Oke, udah saya cut aja kali ya yang simpangan. Ya, masuk ke simpangan baku. Nah, simpangan baku memang rumus Excel-nya itu gampang banget. stdef. Yang mana ini gitu? Ya, stdef semua ini berarti ya. Nah, itu 11 berarti rata-ratanya 79. Simpangan bakunya 11,75. Dan variansnya ini apa? Estimated variance. Oke. Variance semuanya ini adalah segini. Ini tuh artinya sama aja dengan kita mengkuadratkan yang ini. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi ini sebenarnya kalau Anda ketemu nilai simpangan baku 11,759 ini tuh kalau dia cuma berdiri sendiri ya, maksudnya nggak ada kelompok lagi yang dibandingkan simpangan bakunya. Ini memang nggak bisa dimaknai apa-apa. Intinya simpangan baku dari 280 data tersebut ya udah berarti 11,75 gitu. Nggak punya arti dia besar atau dia kecil gitu. Nah, simpangan baku itu sendiri kalau saya gambarkan ya. Jadi ceritanya gini. Atau nggak usah gini lah. Ceritanya adalah case-nya ya. Ada mesin satu yang rata-rata sama simpangan bakunya itu berapa gitu ya. Kemudian ada mesin 2. Nah, ini mesin apa nih? Misalkan ada 2 mesin untuk membuat pensil yang panjangnya adalah 10 cm. Nah, gitu ya. Jadi saya punya mesin yang untuk bikin pensil, jadi masukin aja setumpuk kayu gitu ya. Nah, nanti keluarannya itu harapannya kalau bentukan idealnya ya, tolong di garis bawah aja. Bentukan idealnya itu harus 10 cm nih si pensil itu. Tapi kita juga harus paham, harus tahu juga kalau yang namanya mesin menghasilkan barang apapun dengan harapan bahwa
nilai panjang atau nilai beratnya atau apapun, itu memang tidak akan sepresisi yang diharapkan ini gitu. Jadi kadang datanya ya, misalkan inilah mesin 1 ya datanya, ini mesin 2. Kadang datanya itu ada yang 10,1, ada yang 10, kemudian 10,2, terus bahkan ada yang 9,8 gitu ya, 9,9, 9,95 dan seterusnya. Nah, sedangkan mesin 2 misalkan ya, dia itu ternyata hasil produksi pensilnya segini, 9, kemudian 11, kemudian ada 11,12, kemudian 9, berapa, kemudian 8, berapa. Nah, ini kayak gini. Oke. Jadi data yang dihasilkan dari mesin 1 itu ini. Nah, pertanyaan saya tuh gini. Pertanyaannya, mesin mana sih yang masih bagus gitu dalam menghasilkan si pensil yang panjangnya 10 cm. Itu ya gampangnya kan kita tinggal gini aja ya. Tinggal average. Ini mesin 1. Kemudian ini mesin 2. Nah, ini. Nah, saya ceritanya pengen bikin rada sama nih ininya apa? Si nilainya. Nah, kayaknya kayak gini lah ya. Seperti ini. Ini ada 9,99, 167, mungkin bisa diabaikan ya. Dan ini 9,9. Intinya rata-ratanya sama lah. Nah, tapi ketika kita ngitung simpangan baku, STDF, ini mesin 1, kemudian yang ini mesin 2. Nah, ini. Nah, rata-ratanya sama, tapi simpangan bakunya jauh berbeda. Yang mesin 1 0,14, yang mesin kedua itu 1,22. Nah, baru kalau kita ngomongnya udah ada 2 kelompok yang memiliki simpangan baku, ini baru bisa bernilai gitu. Baru bisa bermakna sih simpangan bakunya dibanding kalau Anda baru dapat cuman gini doang gitu, hanya ini. Nah, maknanya apa? Maknanya ternyata simpangan baku yang mesin 2 ini lebih besar dibanding mesin 1. Betul ya? Kelihatan banget. Nah, artinya kan ketika kita ngomongin simpangan baku itu, kita sedang mengomongkan masalah ukuran penyebaran data. Artinya di mesin 2 itu data tuh lebih tersebar. Kalau di mesin 1 itu datanya lebih tidak menyebar. Nah, yang menjadi patokan sebarannya nanti itu ke rata-ratanya. Nah, ini. Katakanlah rata-ratanya ini sama, tapi ketika kita lihat simpangan bakunya 1,2. Berarti sebenarnya di data di mesin 2 itu atau pensil-pensil yang di mesin 2 itu ukurannya lebih beragam. Kalau ngomongin beragam dan kita targetnya adalah 10 cm, berarti ini nggak lebih deket ke 10 cm. Kalau ini, dia masih lebih deket ke 10 cm gitu. Jadi maknanya ini akan berlaku ketika kita udah ngomongin perbandingan antara kelompok. Simpangan baku kelompok 1, simpangan baku kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya gitu. Oke. Nah, itu tentang simpangan baku. Kemudian otomatis variansnya juga ikut, karena varians didapat dari nilai simpangan baku ya. Ini tinggal dikuadratin aja sih sebenarnya mah ya. Power ini dan ini. Nah, itu dia. Ya, jadi perbedaan antara simpangan baku dan varians ini terletak hanya di perbedaan dimensi saja. Jadi kalau simpangan baku ya kita bandingkannya sama simpangan baku. Tapi kalau memang apa ya, jadi gambar mesin 1 itu kurang lebih kayak gini lah. Mesin 1 ya. Ini misalkan tadi ya 10 ya. Loh. Ini yang mesin 1. Mesin 1 kurang lebih gambarnya gini. Proses produksi yang dihasilkan, misalkan ini 9, ini 8 gitu ya. Ini 11, ini 12. Nah, datanya itu kalau kita bikinin grafik, datanya itu lebih apa ya, lebih numpuk semuanya di nilai 10 gitu. Artinya mesinnya bagus, masih bagus. Tapi kalau sebarannya udah jelek, sebarannya udah gede banget, nah berarti ya dia kemungkinan gini lah grafiknya. Nah gitu. Rata-ratanya sih sebenarnya dia di sini gitu, rata-ratanya di 10.
tapi karena yang dihasilkannya itu banyaknya, jadi sehingga nilai ini pun gitu ya, nilai yang dekat di 9 gitu ya, ini lebih sedikit gitu. Ini kan ada y-nya ya, ini x-nya, ini y-nya gitu. Nah ini, oke, seperti itu. Nah, next adalah ukuran letak. Oke, ini rada males saya ngerakin ukuran letak. Letak itu ada ukuran letak. Oke, satu, ada yang namanya kuartil, ada yang namanya desil, ada yang namanya persentil. Oke, jadi kalau dari ini ya, saya hapus lagi ya. Wait. Ya udahlah. Nah, jadi kalau saya punya kelompok data kayak gini, yang kayak tadi ya, sebarannya. Nah ini, Anda bayangkan aja ini tuh adalah, misalkan kalau tadi ya yang pensil itu ya, produksinya ada, ini kan rata-rata 10 nih, ini 11, bukan banyaknya ya, tapi targetnya nih ya banyak sih ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Jadi kalau Anda produksi misalkan yang 10 itu segini banyak gitu ya, kemudian yang 9 segini banyak gitu. Nah gitu ya, misalkan saya punya hasil produksi pensil yang tadi tuh. Nah ketika saya mau ngitung kuartil, berarti sebenarnya dari kelompok data tadi, yaitu dari awal, saya nggak tahu datanya berapa di awal, karena ini ya tergantung nanti datanya, kuartil, desil, persentil tuh. Dari awal sampai akhir, itu kita akan mengetahui letak-letaknya lah gitu, kurang lebih. Letak loh ya, bukan nilainya. Nah, kalau kuartil berarti kita itu membagi data menjadi 4 sama besar. Kurang lebih kayak gini gambarnya. Nah, gitu. Nah, kebetulan di kuartil kita akan membagi data menjadi 4 sama banyak. Di seperempat data pertama, setengah data yang yaitu di yang keduanya, sama dia di 3/4-nya gitu. Nah, ini letaknya kita harus tahu. Ini letaknya di mana datanya. Kan kalau tadi median itu kan letaknya di tengah-tengah ya. Nah, berarti otomatis ini tuh ya data median gitu, si 50 ini tuh. Gitu. Oke. Nah, terus tinggal pertanyaannya sih ya letaknya. Letaknya di mana, baru kita tahu nilainya berapa. Oke, kita coba langsung aja. Pakai Excel ada nggak? Kuartil. Oh, oke, ada nih. Nah, oh ini nih, array. Oke, saya balik lagi, ngulas lagi yang definisinya. Jadi, kuartil itu karena kuartil itu termasuk di dalam ukuran letak. Kemudian kuartil sebagai ukuran letak, dia membagi data menjadi 4 wilayah sama besar. Wilayah yang pertama, wilayah yang kedua, wilayah yang ketiga, wilayah yang keempat. Nah, untuk wilayah pertama, dia ngebagi data menjadi 25%. Berarti kita tuh harus tahu ini letaknya di mana gitu. Jadi setelah diurutkan ya pastinya ya. Kemudian ini letaknya di mana, letaknya di mana. Setelah kita tahu letaknya, kemudian kita tahu nilainya berapa. Makanya kalau dulu kita belajar kuartil waktu SMA waktu SMP, ada yang namanya Q1, kemudian ini adalah Q2, sama ada yang namanya Q3. Nggak pernah ada sampai Q4, nggak. Meskipun datanya dibagi 4. Jadi Q1-nya berapa, Q2 berapa, Q3 berapa. Oke, nah gampangnya, kalau urusan letak, berarti yang pertama kali dicari adalah letaknya dulu. Kemudian, baru nilainya. Seperti itu.
cara di data tunggal untuk nyari kuartil itu rumusnya kalau nggak salah ya, itu n+1 dibagi 4 gitu ya. Kuartil 1 gitu nggak sih, lupa saya. Harus lihat. Kuartil 2 itu adalah tengah-tengahnya data. Oke, tadi. Oke, sip. Bukan, salah, rumusnya kayak gini. Rumusnya adalah 1, kan ini kuartil 1 ya. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, kuartil 1 rumusnya berarti 1/4 ya, 1/4. N dikali N plus 1. Ini cari letaknya dulu ya. Kuartil 2 berarti 2/4 dikali N plus 1. Kuartil 3 3/4 N plus 1. Oke, berarti kalau kita udah tahu nih N-nya berapa, 1/4 dikali kurung 280 ditambah 1. Nah, itu dia. Kemudian ambil aja kali ini ya rumusnya. Ya, ini diganti jadi 2/4. Ini diganti menjadi 3/4. Nah, itu dia. Kuartil 1 itu letaknya di data ke 70,25. Kuartil 2 itu di 140,5. Kuartil 3 di 210,75. Kayaknya kita harus punya ya datanya deh. Nggak bisa. Aduh. Oke. Ya. Ini data. Oke, ini teman-teman bisa skip aja dulu ya. Bisa skip dulu biar rada hemat waktu. Saya di sini cuman mau ini aja kok, mau nyusun data doang. Manual banget. Yang mana? 71.76. Oke. Cek. Ya, oke. Ini ada 280 data udah saya susun. Nah, tinggal sekarang saya urutkan ya. Berarti ini saya blok dari data dari headernya, Ctrl Shift di bawah, kemudian Alt D S ya. Continue with current selection, sort, kemudian small dollars. Sip. Nah, ini datanya. Paling ya udah saya kasih baru lagi deh. Ini nomor data ya, nomor data. Atau ini letak data. Ini data ke-1 dan seterusnya. Nah, ini klik. Ya, jadi semua ada 280 data. Sekarang kita coba lihat di data ke 70,25. Nah, 70,25 itu terletak di antara 70 dan
antara data ke 70 dan data ke 71. Nah, gitu. Yang ini terletak di data ke 140 dan ini 141 gitu ya. Satu lagi, dia terletak di antara data ke 210 dan 211. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat dulu data ke 70 dan 71 ya. 70, 71. Oke. Nah, ini dia. 70, 71. Nah, kebetulan data di posisi 70 sama 71 ini nilainya sama. Nilainya sama. Jadi, Jadi nilainya, nah, baru ini. Nilainya adalah 70. 70, oke. Dah. Sekarang, data ke 140 sama 141. 140, nggak rame ya, sama 79. Nilainya adalah 79. Dan 210 sama 211. 210 dan 211 ya, sama juga ya. 210 dan 211 ya, sama ya. Yaitu 90. Oke. Ya, nggak rame. Ya, maksud saya nggak rame itu gini. Misalkan datanya itu terletak, ini contoh aja, ini contoh kasus, saya warnain aja ya. Ya, misalkan letak kuartil ke-1-nya itu di data ke letak K1-nya di, misalkan di mana ya? Nah, di 25,25. Nah, berarti letak kuartil 1 di antara data ke 25 dan data ke 26 gitu ya. Oke, data ke 25 berapa nilainya? Bisa gedein dulu. Data ke 25, nah ini ya. Ya, 25 itu 63. Itu 63. Kemudian data ke 26 itu nilainya adalah 64. Nah, ini. Nah, sekarang berapa nilainya? Nilai K1. Oke. Cara nyarinya gini sih sebenarnya ya. Jadi, saya coba zoom. Gimana ya caranya? Ngapus. Aduh. Yaudah, di bawahnya aja deh. Bikin dulu. Oke, jadi gini. Oke, ini garis bilangan. Kemudian ini letak. Oke. Tadi itu data ke 25,25, oke. 23. Data ke 24. Data ke 25. Data ke 26. Ini andaikan aja penggaris lah. Penggaris ya. 27. 28 dan seterusnya ya. Nah, ini nilai-nilainya. Tadi data ke 23 itu 63, 63, 63 sampai 25 tuh. 63, 63, 63. Kemudian data ke 26 sampai 28. 26 sampai 28, 64, 64 semua. Ya. Oke, nah ini nilainya. Ini letak, ini nilai. Nah, teman-teman, kalau tadi Anda udah dapat nilai letaknya itu yang di 25,25, nah ini berarti dia itu terletaknya di sini. Jadi kalau ini penggaris, ini kan tengah-tengahnya ya, 25,5 kan. Nah, berarti 25,25 itu sekitaran sini. Nah, ini adalah 25,25. Letaknya loh ya, tolong diingat. Jadi kalau kita ngomongin kuartil ya wes berarti ngomongnya letak. Nah, letaknya.
letaknya itu di 25,25. Nah, nilainya berapa? Gitu, nilainya berapa? Nah, saya sih cara nyarinya gini. Ya ini pasti dia 63 nih. 63 kan. 63 koma kan? Bener nggak? Soalnya ini datanya 63 sampai 64. Kalau dia dihitung penggaris, berarti dari 63 sampai ke 64, ini jaraknya satu satuan, gitu ya. Betul ya, satu satuan. Nah, sekarang, data ke-25 tuh 63. Sekarang, 0,25-nya nih. 0,25-nya. Kalau 0,25 di dalam, di 1 gitu, itu berapa sih? Jadi kalau ada penggaris 1 cm gitu ya, 1 cm. Nah, 0,25-nya itu di mana? Di sini kan. 0,25. Nah, ini sebenarnya tinggal ditambahin aja ke sini. Jadi 63,25. Oke. Kalau mau dibikin rumus umum ya, berarti kita harus ngurangin dulu. Misalkan ini adalah A. Ini A, ini B. Berarti cara cari nilainya B dikurangi A, gitu ya, ini dikali berapa ya? Ya ini kali ya, dikali 0,25. Nah ini. Kemudian nanti hasilnya dia ditambahkan dengan A-nya. Nah gitu. Sekarang saya coba ngambil pengandaian kalau nilainya ini bukan 63, tapi nilainya adalah 50. Kemudian data yang ke-26 itu nilainya adalah 57. Nah ini 57. Maka hasilnya itu adalah A-nya dulu ya, berarti 50 ditambah, nah ini B dikurangi A, 57 dikurangi 50, aduh cukup nggak ya, dikali ininya deh, 0,25 dikali 0,25. Nah ininya. Jadi kalau di sininya angkanya adalah 25 misalkan 0,48, berarti ini nanti dikali 0,48 gitu. Oke, hasilnya berarti 50, kalau ini ya 50 ditambah 7 dikali 0,48 ya, kalau tadi 48 ya, ini 25 berarti dikali 0,25. Nah gitu, berarti 7 kali 0,25 1,75. 7 dikali 0,25 1,75. Oke, ditambah 50. Nah berarti hasilnya 51,75 gitu, 51,75. Oke, berarti rumus umumnya gini ya. Nah, ini B kurangi A dikali ini komanya berapa, terus nanti hasilnya ditambahin si A-nya gitu. Jadi A-nya tuh ini, kemudian B-nya tuh ini. Kayak gitu. Kalau memang selisihnya cuma satu satuan doang ya, 63, 64, 65, ini ya tinggal 63,25-nya. Kalau 48 berarti 63,48 dan seterusnya gitu. Nah, cuman kalau Anda pakainya bukan 63, 64 yang selisihnya 1, tapi misalkan 50 sampai berapa atau berapa sampai berapa, nah baru caranya ini gitu. Oke, itu untuk ukuran letak. Sebenarnya kalau teman-teman udah paham kuartil ya, ini kalau di generalisir ke desil atau ke persentil
itu tinggal kita ganti nilai ininya aja. Kalau ini berarti 1/10 n plus 1. Ini adalah 2/10, ini desil kedua ya, n plus 1. 3/10 n plus 1, dan seterusnya. Kalau kita ngomonginnya persentil, nah ini tuh kalau desil sampai 9/10. Ini yang terakhirnya. Nah, kalau persentil berarti data itu dibagi menjadi 100 bagian, 100 wilayah. Kalau kuartil jadi 4 wilayah, kalau desil jadi 10 wilayah, kalau persentil menjadi 100 wilayah gitu. Nah, ini 2/100. Kemudian ini aja 3/100 gitu. Jadi cara mencarinya sih sebenarnya prinsipnya kalau Anda udah paham satu, ini udah dapat semuanya. Tapi kalau Anda belum paham, ya udah berarti nggak dapat semuanya. Kalau udah paham satu, berarti Anda tinggal generalisir ke pembaginya ya, 4 wilayah, kemudian ini 10 wilayah. Ini adalah 100 wilayah dan seterusnya gitu. Ketika udah ditentukan, letaknya ada di sekian. Nah, selanjutnya cara nyarinya yang kayak tadi itu, yang seperti ini. Data ke-70 berapa, data ke-71 berapa gitu, terus ini komanya berapa, seperti itu. Oke. Baik, ini video yang pertama untuk data tunggal dari awal ukuran letak sampai terakhir. Jadi Anda silakan tinggal kembangin yang ininya. Kalau ambil dari referensi lain, it's okay, nggak apa-apa dan bagus. Di video yang kedua nanti kita akan coba untuk nge-generate dari data tunggal, nah ini menjadi data berkelompok gitu. Oke. Terima kasih. Untuk yang pertama saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.